Pertama, itu pasal 81 KUHP. Ya, prejudicial Geschichte. Jikalau itu ada sengketa perdata, maka pidana itu ditangguhkan dulu. Kan? Mohon maaf ini Pak Wakapolda. Tadi Bapak bilang bahwa polisi tidak berpihak. Ya, tapi kalau ini begini nih, ya, fakta ini berbicara. Gitu loh. Tergesa-gesa ini menurut saya. Sampai dirubah, itu namanya rehmatik hate. Penyidik itu taat hukum. Aturan hukumnya ada. Jadi Komisi 3 ini adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Kami ini mewakili rakyat. Tugas kami adalah dalam rangka untuk mengawasi. Dan pengawasan kami itu salah satunya adalah institusi kepolisian. Ya. Komisi 3 ini mengundang Pak Kapolri ya hadir. Sesibuk apa sih Pak Kapolda itu? Pak Kapolri aja hadir. Kalau kami melihat bahwa ini beliau ini tidak menghargai undangan Komisi 3 ini, pimpinan. Jadi data yang saya pegang di sini itu juga tadi dibacakan oleh Pak Wakapolda. Saya ingin ada beberapa catatan. Pertama itu akte nomor 32 tahun 2015. Di mana pembinanya adalah Pak Jainal Abidin Ishak. Kemudian akte itu dirubah tanggal nomor 1 tanggal 22 Juli 2021. Itu adalah ketua pembinanya Miftah Reza Noto Praitno. Kemudian yang tadi disebutkan pada tanggal 2 bulan 2 2025 itu dipimpin oleh Jainal Abidin Ishak, yang kemudian merubah dan dirinya menjadi ketua Dewan Pembina. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, itu pasal 81 KUHP. Ya, prejudicial Geschichte. Jikalau itu ada sengketa perdata, maka pidana itu ditangguhkan dulu. Gitu loh. Karena ini kan masalah sengketa siapa benar siapa salah. Sekarang misalnya penyidik melakukan tindakan, ini dipidanakan. Putusan kemudian yang benar mereka gimana? Ini kan ada sengketa kepemilikan yang masih berada di pengadilan. Ya kan? Mohon maaf ini Pak Wakapolda. Tadi Bapak bilang bahwa polisi tidak berpihak. Ya, tapi kalau ini begini nih, ya, fakta ini berbicara. Gitu loh. Tergesa-gesa ini menurut saya. Yang kedua, ya, ini mohon maaf saya belajar hukum, belajar sampai ruang kelas. Mohon maaf ini bukan menggurui. Itu ada namanya asas rehmatik hate yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU yang mengatakan bahwa yang sah itu adalah akte terakhir ini, bukan terakhir, akte nomor 1 tanggal 22 Juli 2021. Artinya begini loh, saya kasih contoh supaya sederhana. Nama saya Sudeson Tandra gitu ya. KTP kemudian dibikin apalah begitu, dosen begitu ya. Tetap saya itu dosen, sampai dirubah, itu namanya rehmatik hate. Penyidik itu taat hukum. Aturan hukumnya ada. Ya kan? Kalau pemerintah itu dalam hal ini diwakili oleh Dirjen AHU. Dirjen AHU itu bertindak atas nama Menteri Hukum. Menteri Hukum itu bertindak atas nama Presiden. Presiden itu adalah pemerintah Republik Indonesia. Yang di bawahnya Kapolri itu tunduk. Apalagi Kapoldanya. Kan begitu. Kalau asas itu mengatakan bahwa akte ini adalah sah, ya jangan tergesa-gesa. Menurut saya, mohon maaf ini pimpinan, ini tergesa-gesa ini. Dan kalau saya melihat ini, kenapa polisi ikut campur di dalam persoalan ini? Ini kan sengketa kepemilikan. Yang berikutnya, tadi kan bilang penggelapan. Penggelapan itu dari tahun 2014.
Berdasarkan akta itu resmi itu mereka sampai dengan detik ini. Sampai dengan detik ini kita berpegang kepada surat dari pemerintah Dirjen AHU. Ya kan? Masalah urusan di pengadilan kita tidak usah ikut campur, silakan. Tetapi sekarang ini berdasarkan asas yang tadi saya sebutkan, rachmatic heads itu, bahwa yang sah itu adalah berdasarkan akta nomor 1 tahun 2022, akta nomor 1 tanggal 22 Juli 2021, ya jangan tergesa-gesa dong ini. Ya kan? Ya, saya minta ini agar menjadi perhatian. Yang berikutnya, audit oleh audit internal. Yang melaporkan itu tidak mempunyai legal standing. Nah, ini agar diperhatikan. Yang berikutnya, nah saya tadi mengatakan itu Pak Wakapolda, mohon maaf ini. Tadi kenapa kami bicara tergesa-gesa? Ini kan sengketa keluarga. Bapak sendiri sampaikan itu. Mana mekanisme restoratif justice-nya? Kagak ada. Ya, yang tadi Bapak sampaikan kepada Pak Kasubdit, ya begini. Tapi kan mekanisme restoratif justice itu diadakan dong. Jadi kalau saya boleh usulkan ini perkara ini di-miss saja. Jangan sampai Poldanya dianggap berpihak. Kira-kira demikian pimpinan. Terima kasih. Ya, pada kesempatan ini mungkin sebagai pembuka ingin kami sampaikan bahwa tadi kami juga sudah mendengarkan hal-hal yang memang mungkin menjadi krusial dan dari pihak Pak Reza dan tim kuasa hukum, sehingga ya intinya ingin mengklarifikasi di depan umum kepada perwakilan rakyat untuk memberikan perlindungan. Tetapi setidaknya saya yakinkan bahwa polisi juga pelindung. Sekali lagi bahwa polisi pasti akan melindungi siapapun itu juga, baik itu terlapor maupun itu yang melaporkan. Intinya demikian. Sebagai pembuka tuh sebelumnya ingin saya sampaikan silsilah dulu sebetulnya. Permasalahan ini adalah permasalahan keluarga. Ini disampaikan mendirikan Yayasan Darun Nujaba Purwokerto, di mana kami sampaikan Pak Zainal Bu Retno ini adalah istri daripada Pak Zainal, betul ya Pak? Pak Reza ini adalah putra pertama, dan kedua ada putra kedua yaitu Mirna, yang nanti mungkin ini yang menjadi, memang Mirna ini suaminya polisi. Bu Mirna ini dulu Bupati Kendal, betul ya, Bupati Kendal. Terus yang kedua, si anak ketiga adanya namanya Lutfi. Lutfi itu betul adalah polisi yang mengundurkan diri, pangkatnya kompol. Betul, mungkin kalau mau sampaikan Lutfi ini litingnya si Johan. Nah ini mungkin yang dikhawatirkan, tapi insya Allah akan saya pastikan apa yang dikhawatirkan oleh tim kuasa hukum. Saya yakinkan dengan hasil pemeriksaan ini, silahkan nanti kita juga akan sangat terbuka apakah ada pembelaan di polisi, tidak ada. Jadi kami mohon untuk sedikit menghilangkan wasprasangka itu, walaupun itu polisi, ada polisinya, ada yang mengundurkan diri, kami akan yakinkan untuk proses ini bisa berjalan dengan maksimal. Boleh saya maparkan atau beliau langsung sedikit? Nggih. Silakan. Baik, nanti untuk secara teknis untuk para dir dan para kasubdit bisa langsung teknis dan pelaksanaan tadi yang dimungkin yang tadi menjadi landasan dari kuasa hukum sampai dengan kasus ini dilaksanakan untuk penjelasan di yang mulia dari Komisi 3 ini. Siapa ini? Baik, ini paparan yang akan kami sampaikan hasil dari proses awal kita menerima laporan sampai dengan saat ini kami menangani kasus daripada masalah yayasan dari Darun Nujab ini. Lanjut, ini dasarnya adalah laporan polisi nomor 241 11/2025 Polda Jawa Tengah 5 November 2005 tentang dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP junto pasal 374 KUHP. Dasar
Satu, pengaduan tanggal 30 Juni 2025 dari Saudara Haji Devi Mulyasari SPD sebagai Kepala Kepegawaian Yayasan Darun Nujab Purwokerto, kuasa dari Saudara Muhammad Lutfi Armaza selaku Ketua Yayasan Darun Nujab Purwokerto berdasarkan akta nomor 1 tanggal 6 Maret 2025 dengan teradu Saudara Ratih Asmara Dewi SH MH selaku Bendahara Yayasan Darun Nujaba Purwokerto sejak tahun 2015 sampai dengan 2025. Kita juga memberikan surat perintah penyelidikan. Terus 3, laporan polisinya yang tadi disampaikan. Surat perintah penyidikan SP 251 11 Res 1.11 2025 Ditkum Polda Jawa Tengah tanggal 25 November 2005 hubungan antara Saudara Ratih Asmara Dewi, istri dari Miftah Reza Noto Praitno merupakan kakak ipar dari Saudara Muhammad Lutfi Asmara, anak dari Saudara Ijen Zainal Abidin Ishak. Ini Ijen, beliau juga sebagai purnawirawan, Pak Zainal ini. Kasus posisi kasus, YB, Yayasan Darun Nujab Purwokerto didirikan berdasarkan akte nomor 44 tanggal 25 Agustus 2008 tentang akte pendirian Yayasan Darun Nujab Purwokerto yang bergerak di bidang pendidikan KB, TK, dan SD dengan nama Al-Azhar 39 Purwokerto yang beralamat di Jalan Raya Baturaden kilometer 6 Purwokerto. Dengan organ dan pengurusan yayasan adalah sebagai berikut. Pembina Retno Dumilah, ini almarhum. Pengawas Dr. Mirna, ini yang anak kedua tadi. Ketua Miftah Reza, Wakil Ketua Ozo, Sekretaris Aditya. Selanjutnya biar untuk cepat ya Pak ya, biar kita dibacakan satu persatu, tapi mungkin yang terpenting saya sampaikan. Kemudian mengalami perubahan sebagai berikut. Berdasarkan akte pernyataan keputusan Dewan Pembina Yayasan Darun Nujab Purwokerto nomor 32 tanggal 13 Februari 2005 yang dibuat oleh Notaris Romli Cahyadi SH MKN periode tahun 2015 sampai dengan 2021 dengan pembina Dr. Andes Zainal Abidin, pengawas Frank Sulukman, ketua Retno Dumilah, wakil ketua OSO, sekretaris sampai dengan bendahara Ratih Asmara Dewi. Akte yang kedua, akte pernyataan keputusan Dewan Pembina Yayasan Darun Nujab Purwokerto nomor 1 tanggal 22 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Romli Cahyadi yang sama di Banyumas periode tahun 2021 sampai dengan 2025 dengan organ kepengurusan pembina Miftah Reza Noto, ketua Dr. Zainal Abidin, wakil ketua Gunawan sampai dengan bendahara umumnya Ratih Asmara Dewi. Dengan kabak pendidikan, yaitu ada kaitannya Hajah Devi Mulyasari, pelapor tadi. Kabag Humas Erni. Pada tanggal 2 Februari 2025 melaksanakan rapat perubahan organ dengan pengurus Yayasan Darun Nujab Purwokerto berdasarkan berita acara rapat pergantian dan pembentukan pengurusan baru Yayasan Darun Nujab Purwokerto tanggal 2 Februari 2025 dengan organ kepengurusan sebagai berikut. Ketua Pembina Zainal Abidin, anggota Pembina Dr. Mirna, pengawas Miftah Reza Noto Praitno, ketua Moh Lutfi Armansyah, wakil ketua Gunawan Yunarto, sekretaris Buki Asmara, bendahara Mutiara Anissa. Telah dibuatkan notulen rapat pengurus Yayasan Darun Nujaba Purwokerto tanggal 2 Februari 2025 dan surat pernyataan dan keputusan tanggal 3 Februari 2025. Pada tanggal 5 Februari 2025 dilaksanakan audit internal yang dilaksanakan oleh Saudara Lutfi, Ketua, Saudara Devi Mulyasari, dan Saudara Kasminah dengan melakukan pengecekan dokumen pendukung transaksi, buku kas, serta rekening bank milik yayasan. Hasil, ditemukan sejumlah pengeluaran tunai oleh bendahara umum yayasan yang tidak disertai bukti kwitansi
atau dokumen pendukung yang memadai. Ditemukan tidak kesesuaian antara catatan kas dan saldo fisik kas. Dari pemeriksaan kas fisik dan catatan kas ditemukan selisih dana sebesar 6.837.248.808 rupiah. Berdasarkan rekonsiliasi bank dan catatan internal, ditemukan indikasi kehilangan dana sebesar 6 miliar sekian. Periode tahun ajaran Juli 2014 sampai dengan Juni 2023. Uang kegiatan tahun ajaran 2024-2025 sebesar 1.038.922.500 rupiah, serta uang penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 sebesar Rp264.277.500 yang belum dapat dijelaskan oleh pihak bendara umum yayasan. Yang keempat, BPKB bus mobil Daihatsu Xenia Nopol R8858RH milik Yayasan Darun Nujab Purwokerto yang masih dikuasai Saudara Ratih Asmara Dewi. Yang kelima, buku rekening dengan nomor 10264522828 atas nama Yayasan Darun Nujaba dan rekening nomor 70615011899 atas nama Al-Azhar 39 yang diduga masih dikuasai atau di bawah Saudara Ratih Asmara Dewi. C. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses penyelidikan. 1. Melengkapi mindik penyelidikan. 2. Klarifikasi terhadap pelapor dan 4 saksi lainnya, yaitu Hajah Dewi Mulyasari, Muhammad Lutfi Armansyah, Kasminah Bendara 2, Suharti alias Cici, Zainal Abidin Ihak, Ketua Pembina Akta nomor 1 tanggal 6 Maret 2025. Yang ketiga, pengumpulan dokumen atau bukti-bukti. A. Fotokopi salinan akte pendirian yayasan dan perubahan-perubahannya. B. Akte pernyataan keputusan berita acara pertemuan Yayasan Darun Nujab Purwokerto nomor 1 tanggal 06 Maret 2025. C. Buku laporan keuangan atau kas tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. D. Neraca rugi laba keuangan tahun 2015 sampai dengan 2024. E. Fotokopi slip penarikan dana dari BSI atas nama Yayasan Darun Nujab Purwokerto atau Al-Azhar 39. F. Slip setoran Pak, itu uang kan kita yang bisa baca Pak Latif, ya. ya kan, yang pointernya aja. Kalau yang itu kan bisa dibaca semua. Udah ya? Ya. Siap. Silakan lanjut Pak. Yang pointer, takutnya waktunya Pak. Oke. Saya lanjut. Yang keempat, klarifikasi terhadap teradu Saudara Ratih Asmara Dewi pada tanggal 4 Oktober 2005 dengan keterangan sebagai berikut. Bahwa keuangan Yayasan Darun Nujab Purwokerto Jalan Batu Raden kilometer 6 Pandaan Purwokerto tersebut disimpan dalam rekening yaitu Bank Syariah nomor sekian yang tadi disebutkan atas nama Yayasan Darun Nujab Purwokerto dan Syariah Indonesia nomor 706150189 atas nama Al-Azhar yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk melakukan transaksi keluar masuknya keuangan Yayasan Darun Nujab Purwokerto Saudara Ratih Asmara Dewi karena harus satu pintu. Kedua, buku rekening tersebut ada di tempat Saudara Ratih Asmara Dewi dan sudah tidak aktif lagi karena Yayasan Darun Nujab sekarang sudah membuka rekening baru lagi dan sudah diedarkan kepada wali murid. Bahwa di rekening Bank Syariah Indonesia nomor 102645282 atas nama Yayasan Darun Nujab Purwokerto dan Bank Syariah Indonesia 70615011899 atas nama Al-Azhar 39 sudah tidak ada lagi uangnya karena uang-uang tersebut digunakan untuk biaya pembangunan dan biaya operasional sekolah yang tidak dicatat dalam neraca tersebut. C.
C. Bahwa saudara Rati Asmara Dewi sebagai bendara yayasan dalam pengelolaan uang atas sepengetahuan dan sepersetujuan maupun perintah dari suaminya bernama saudara Miftah Reza dan ibu mertuanya bernama saudara Retno Dumilah semasa hidupnya. 5. Koordinasi dan konsultasi dengan ahli pidana Dr. Rustam Haji Eza, MH, dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta dengan hasil perkara tersebut merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh bendara umum. B. Adanya gugatan perdata yang masih diproses di tingkat kasasi tidak mempengaruhi proses tindak pidana mengacu pada pasal 3 Perma nomor 1 tahun 1956. Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perkara tadi. Dan pasal 29 AB. Yang 6, gelar perkara tanggal 15 Oktober 2025 dengan kesimpulan terhadap perkara dapat ditingkatkan tahap penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan pasal 372 KUHP dan pasal 374 KUHP dan merekomendasikan kepada penyidik untuk membuat laporan polisi, melengkapi administrasi penyidikan, membuat SP2HP kepada pelapor. Selanjutnya D, ini adalah tahapan dan alur dalam penanganan perkara. Tanggal bulan Juli 2005 menerima disposisi pimpinan untuk tangani perkara aduan dari saudara Devi Mulyasi, membuat informasi, membuat laporan informasi, membuat surat perintah penugasan, SP lidik dan SP2HP. 21 Juli 2005, pemeriksaan klarifikasi terhadap saudara Devi, saudara Muhammad Lutfi, saudara Suharti. 1 Agustus 2025, klarifikasi terhadap saudara Kasmina sebagai staf keuangan dan menerima dokumen-dokumen. 8 Agustus 2025, menerima surat undangan klarifikasi kedua dari mengirim surat undangan klarifikasi pertama kepada Ratih Asmara Dewi untuk hadir hari Selasa tanggal 9 Agustus 2005, tidak hadir tanpa pemberitahuan. 25 Agustus 2025, pemeriksaan klarifikasi terhadap saudara Zainal Abidin sebagai Ketua Pembina Yayasan Darul Ujab periode 2025-2030, kirim undangan klarifikasi kedua dan tanggal 25 Agustus juga mengirim undangan kepada saudara Ratih Asmara Dewi untuk hadir di hari Rabu tanggal 3 September dengan alasan tidak hadir alasan kesehatan. Tadi yang pertama tidak ada keterangan, baru yang kedua baru memberikan keterangan. Yang tanggal 4 Oktober 2025 pemeriksaan klarifikasi terhadap teradu Ratih Asmara Dewi yang dilakukan di Purwokerto. Kita hadir ke sana karena alasan kesehatan. 15 Oktober 2025, gelar perkara dengan kesimpulan terhadap perkara dapat ditingkatkan tahap penyidikan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan pasal 372 KUHP atau pasal 374 KUHP. Rekomendasi membuat laporan polisi, melengkapi administrasi penyidikan, membuat SP2HP kepada pelapor. 5 November 2025, saudari Devi Mulyasari datang ke SPKT Polda Jateng untuk melaporkan perkara tindak pidana terbit lapor polisi nomor LB B241 Romawi 11 2025 SPKT Polda Jawa Tengah tanggal 5 November 2025. 13 November 2025, penyidik menerima laporan polisi Nopol tersebut tanggal 5 November 2025 membuat administrasi penyidikan surat perintah tugas dengan surat perintah tugas 251 sekian, surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 251 sekian, Dikum, 3 SPDP nomor 247 Romawi 11 2005 Dikum tanggal 25 November 2025. 27 November 2025 pemeriksaan saksi Devi Mulyasari dan Kasmina. Ya. Fakta yang didapat
Satu, pada bulan Februari 2025 telah dilakukan audit internal yang dilaksanakan oleh pelaksana audit internal oleh pengurus Yayasan Darun Nujab periode 2025-2030, Saudara Lutfi dan Devi Mulyasari dan Saudara Kasminah. Dengan hasil, ditemukan sejumlah pengeluaran tunai oleh bendahara umum yayasan yang tidak sertai bukti kwitansi atau dokumen pendukung yang memadai. Ditemukan tidak kesesuaian antara kas saldo fisik kas dari pemeriksaan kas fisik dan catatan kas, ditemukan selisih dana sebesar 6.837.248.808 rupiah. Berdasarkan rekonsiliasi bank dan catatan internal ditemukan indikasi kehilangan dana sebesar 6.837.248.808 rupiah periode tahun ajaran Juli 2014 sampai dengan Juni 2023, uang kegiatan tahun ajaran 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1.038.922.500 rupiah, serta uang penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 sebesar 264.277.500 rupiah yang belum dapat dijelaskan oleh pihak bendahara umum. BPKB bus mobil Daihatsu Xenia milik Yayasan Darun Nujab Purwokerto yang masih dikuasai Saudara Rati Asmara. Buku rekening dengan nomor 10264522828 atas nama Yayasan Darun Nujab dan rekening nomor 706150189 Al-Azhar 39 yang diduga masih dikuasai Saudari Rati Asmara Dewi. 2. Sumber keuangan Yayasan Darun Nujab Purwokerto adalah dari biaya sekolah pada TK, SD, Al-Azhar 39 Purwokerto disimpan dalam rekening perbankan yaitu Bank Syariah Indonesia nomor 10264522828 atas nama Yayasan Darun Nujab Purwokerto dan Bank Syariah Indonesia nomor 706150189 atas nama Al-Azhar 39 dan yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi keuangan pada rekening tersebut di atas adalah Saudari Ratih Asmara Dewi. Bahwa sampai saat ini Pak Latif, saya pikir saya juga udah baca nih, kawan-kawan juga sudah dapat bahan ini. Saya pikir sudah cukup ya keterangan dari Polda. Jadi gini, rekan-rekan, sebelum ke rekan-rekan, kalau saya tangkap ya, saya lihat Pak. Ini cukup. Ya, menurut saya justru sejak awal masalahnya. Kenapa? Yang saya tangkap kesannya nih Polda ini sudah nggak adil sejak awal. Karena barang yang masih sengketa, status yang masih sengketa sudah melakukan keberpihakan. Kan yang berhak melaporkan itu kan orang yang sah dalam satu yayasan. Sementara sah atau tidaknya si pelapor, si Devi Kumalasari ini kan tergantung keabsahan yayasannya. Ya kan? Lalu ada produk Kemenkum yang terakhir tadi yang mengatakan yang sah adalah yang terakhir. Dijawab juga dengan surat, ditegaskan dengan surat yang terakhir. Jadi kalau hanya versi dari si Devi Kumalasari dan dari si Lutfi, ya pasti nggak benar semua. Karena sejak awal sudah berasumsi yang sah adalah yayasan versi Lutfi. Kalau saya nggak salah, nanti kawan-kawan coba cermati. Mungkin itu Pak nanti menanggapi lagi Pak. Pak Latif bisa menanggapi lagi, tapi sekarang kita buka di floor dulu ya. Biar waktunya ini efisien karena udah jam 11 Pak.